Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Trisno. Waktu itu aku tinggal di Malang. Aku sudah berumah tangga. Istriku namanya Saroh. Kejadian horor ini aku dan adikku alami kisaran tahun 2007. Pagi itu, kami mau berangkat ke Kecamatan Candipuro, Lumajang untuk takziah dan melayat ke rumah saudara. Ada kabar duka dari keluarga Bapak. Saudara jauh Bapak meninggal mendadak pagi ini di Lumajang. Bapak minta keluarga dari Malang ada yang datang untuk melayat. Aku sebenarnya ingin segala urusan cepat selesai. Bukan karena nggak peduli, tapi karena besoknya aku harus kerja. Akhirnya aku putuskan aku dan adikku Bowo berangkat habis subuh, lalu habis asar kami sudah jalan balik ke Malang. Karena kalau bawa motor terlalu capek untuk perjalanan jauh, aku memutuskan nyewa mobil Xenia punya teman. Jam di ponsel menunjukkan 5.10 saat kami siap berangkat. Sebelum aku masukin kunci, ponselku bergetar. Saroh menelpon. Aku angkat pelan. Suaranya masih serak, seperti baru bangun tidur. "Mas, ojo kesusu, sing hati-hati neng dalan." Aku jawab singkat, biar dia nggak kepikiran macam-macam. "Yo, aku karo Bowo. Nanti tak kabari yen wes tekan." Telepon ditutup. Aku tarik napas, lalu aku nyalakan mesin. Bowo sudah duduk rapi di kursi penumpang. Sabuk pengamannya terpasang. Dia menatap jalan depan setengah ngantuk, tapi berusaha sadar. "Mas, jadi kita ke Candipuro ya?" tanya Bowo pelan. "Iyo, ke rumah saudara yang berduka. Kita datang sebentar, doa, bantu-bantu sebentar. Habis itu pulang," jawabku. Bowo mengangguk. "Yang meninggal itu siapa, Mas?" "Saudara jauh, tapi masih keluarga. Kita tetap wajib datang," jawabku. Mobil keluar dari gang rumah. Malang pagi itu masih gelap dan dingin. Jalanan sepi, lampu-lampu warung masih redup. Udara habis subuh itu menusuk, tapi masih wajar. Perjalanan menuju Lumajang cukup lancar. Kami melewati jalan-jalan yang mulai ramai pelan-pelan. Matahari naik sedikit demi sedikit. Kabut tipis terlihat di beberapa titik, terutama dekat sawah. Tapi semuanya terasa normal. Sekitar jam 7 pagi, kami sempat menepi sebentar untuk cuci muka dan meluruskan kaki. Bowo turun, menguap, lalu minum air putih. "Jangan kebanyakan tidur, nanti pusing," kataku. Bowo cuma mengangguk dan masuk lagi. Lalu kami lanjut. Sekitar 08.05, kami sampai di Candipuro. Rumah saudara itu ramai, tapi suasananya berat. Orang-orang banyak tapi suara mereka pelan. Ada yang duduk di kursi plastik, ada yang berdiri di teras, ada yang keluar masuk bawa air minum. Bau kembang dan tanah basah bercampur dengan aroma teh panas dari dapur. Aku salim ke yang lebih tua. Aku ikut duduk dan ikut mendoakan almarhum. Bowo juga membantu sebisanya. Dia angkat kursi, angkat galon, dan bantu beres-beres ringan. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada yang bikin merinding. Semuanya wajar, hanya suasana duka yang membuat dada terasa berat. Kami menunggu sampai asar selesai supaya tidak terkesan buru-buru. Setelah itu baru pamit. Jam 15.45, aku dan Bowo masuk mobil lagi untuk kembali ke Malang. Awalnya jalan masih terang, tapi begitu kami mulai masuk arah perbukitan, cuaca berubah cepat. Udara makin dingin, langit jadi kelabu, lalu gerimis turun halus, dan kabut mulai menempel di kaca. Aku menyalakan wiper. Suara cek, cek, cek terdengar teratur. Bowo melirik keluar. "Kok mendadak gini, Mas?" "Daerah sini memang suka cepat berubah," jawabku. Kami sengaja memilih jalur balik yang tembus ke arah Malang lewat kawasan yang dikenal sepi. Jalur ini yang paling sering dipakai orang kalau ingin cepat. Tapi resikonya jelas. Hutan rapat, tikungan banyak, dan kalau malam, kabutnya suka tebal. Makanya aku nggak mau ambil resiko soal bensin dan kantuk. Kami berhenti untuk isi bensin dan beli kopi, biar tubuh hangat dan mata tetap awas. Di pom bensin kecil itu, petugasnya mengingatkan dengan nada serius. "Mas, jalure arep mlebu alas yo. Hati-hati, kabutnya tebel." Aku mengangguk. "Iya Mas, matur nuwun." Bowo kembali dari warung dengan 2 gelas kopi panas. Aku minum seteguk. Pahit tapi bikin kepala lebih terang. Kami lanjut lagi.
Menjelang malam, kabut makin pekat. Gerimis belum berhenti. Lampu kendaraan dari arah berlawanan hanya tampak seperti titik putih yang muncul lalu hilang. Semakin jauh, rumah-rumah makin jarang. Lampu jalan hampir tidak ada. Sekitar 20.35, kami benar-benar masuk bagian yang gelap. Pohon-pohon tinggi menutup langit. Kiri tebing, kanan jurang. Jalan terasa sempit dan sunyi. Suara ban di aspal basah terdengar jelas sekali karena tidak ada suara lain yang menutupi. Aku mengecilkan suara AC. Aku juga mematikan musik karena entah kenapa aku ingin telingaku menangkap setiap perubahan suara sekecil apapun. Bowo duduk kaku, tangannya menggenggam sabuk pengaman. Dia menatap depan tanpa banyak gerak. Lalu di tengah sunyi itu, terdengar ketukan halus dari arah belakang. Tok. Aku langsung melirik spion tengah. Kursi belakang kosong. Bowo menelan ludah. Mas, barusan duduk yang tenang. Jangan nengok ke belakang, kataku pelan tapi tegas. Ketukan itu terdengar lagi, sedikit lebih cepat. Tok, tok. Aku menahan nafas. Aku tidak berhenti. Aku tidak membuka kaca. Aku tetap menatap jalan. Di depan ada tikungan gelap yang seperti menelan cahaya lampu mobil. Dan aku bisa merasakan setelah tikungan itu, suasana bakal berubah lebih berat. Aku pelankan laju sebelum masuk tikungan itu. Setir kuputar halus. Wiper bergerak pelan, tapi kabut tetap menempel. Begitu keluar dari tikungan, jalan menurun sedikit, lalu lurus tapi tidak jauh. Selebihnya putih tebal. Lampu jauh seperti memantul balik. Pandanganku jadi pendek. Aku cuma pegang satu patokan, garis jalan dan suara mesin. Di sampingku, Bowo makin kaku. Bahunya naik, nafasnya pendek-pendek, seperti ditahan. Ketukan itu muncul lagi. Tok, sekali saja. Lalu hening. Aku menatap spion tengah. Kursi belakang kosong. Tidak ada barang yang bergeser. Tidak ada bayangan yang wajar. Tapi rasa tidak enak itu makin tebal. Beberapa detik kemudian, terdengar lagi. Tok, tok. Kali ini lebih dekat, seperti dari pintu belakang sebelah kanan. Persis di dekat telingaku, walau asalnya jelas dari belakang. Bowo menoleh sedikit, tapi hanya sampai dagunya bergerak. Matanya tetap menatap depan. Mas, aku krungu maneh. Aku menahan diri agar suara tidak bergetar. Jangan nengok, dengerin aku. Kita tetap jalan, jangan berhenti. Bowo mengangguk cepat. Aku mengecilkan AC sampai hampir mati. Aku ingin kabin agak hangat, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dinginnya seperti sudah terlanjur masuk, lalu merayap pelan dari lantai, naik ke betis. Kaca depan mulai berembun dari dalam. Aku usap sedikit dengan tangan kiri saat mobil lurus. Telapak tanganku dingin, bahkan setir terasa seperti besi. Lalu di tengah sunyi itu, muncul suara lain. Bisikan. Tidak keras, tidak jelas kalimatnya, tapi nadanya seperti memanggil. Aku awalnya kira itu angin. Tapi bisikan itu terdengar teratur, seperti ada orang bicara pelan sangat dekat di luar mobil. Bowo menelan ludah, jakunnya naik turun. Mas, koyo ono sing ngomong. Aku tidak menoleh ke kaca samping. Aku tidak mau memberi perhatian. Aku hanya berkata pelan, tegas. Jangan dijawab, jangan ditanggapi. Bisikan itu pindah, seolah mengitari mobil. Kadang di kiri, kadang di kanan. Kadang seperti dari belakang, lalu tiba-tiba hilang, muncul lagi. Lalu suara tangisan, jauh tapi tajam. Tangisan perempuan, panjang, seperti dipendam tapi tidak bisa ditahan. Membuat bulu di lengan berdiri, membuat dadaku sesak tanpa alasan. Bowo menutup mulutnya dengan telapak tangan, matanya mulai basah. Aku menelan ludah, aku tetap menatap jalan. Aku tidak berani bicara banyak. Aku takut mulutku justru jadi ikut memanggil sesuatu. Tangisan itu berhenti mendadak. Diganti cekikikan pendek. Hihi, hihi. Cekikikannya seperti datang dari arah hutan, tapi rasanya dekat sekali,
seperti memantul di batang-batang pohon yang rapat. Aku merinding sampai tengkuk. Aku pegang setir lebih kuat. Aku jaga kecepatan tetap stabil, tidak terlalu pelan, tapi juga tidak kencang. Di depan, lampu mobil menangkap sesuatu di pinggir jalan. Sosok manusia. Seorang perempuan berdiri di bahu jalan yang sempit. Rambutnya panjang, bajunya terang, wajahnya terlihat jelas, terlalu jelas untuk ukuran kabut setebal ini. Dia melambaikan tangan pelan, seperti minta ditolong. Bowo refleks menoleh, suaranya pecah. "Mas, kok ana wong ning kene?" Aku tidak berhenti, aku tidak membuka kaca, aku tidak memperlambat sampai 0. Aku cuma berkata singkat, "Fokus depan." Saat mobil sejajar dengan perempuan itu, aku bisa melihat satu hal yang bikin seluruh badan terasa dingin. Dia tidak basah. Gerimis turun, jalan basah, pohon-pohon lembat, tapi rambutnya tidak menetes, bajunya tidak menempel di badan, seolah hujan tidak menyentuh dia. Bowo menahan napas, dadanya seperti terkunci. Aku bisa melihat tangannya gemetar di pangkuan. Begitu kami lewat, aku menatap spion. Kosong. Tidak ada perempuan itu, padahal jaraknya baru beberapa meter. Tidak mungkin dia bisa lari masuk hutan secepat itu, dan tidak mungkin dia menghilang begitu saja. Bowo mulai bergetar. "Mas, barusan..." Aku potong cepat. "Jangan dibahas, jangan." Bowo menutup mulutnya lagi. Air mata menetes, tapi dia tidak berani menyeka. Setelah itu, jalan makin naik, tikungan demi tikungan, hutan makin rapat, kabut makin tebal. Lampu mobil hanya membuka jarak pendek, seperti menerangi lorong sempit. Jam di dashboard menunjukkan 21:10. Aku merasa udara di luar bukan cuma dingin, tapi juga berat, seperti menekan kaca, seperti menempel pada bodi mobil. Di sisi kiri jalan, di atas pohon, lampu jauh menangkap sesuatu yang putih. Awalnya aku kira kain, mungkin plastik, mungkin spanduk robek. Tapi putih itu bergoyang pelan, bukan karena angin. Gerakannya seperti mengikuti kami. Aku memaksa mataku fokus, tanpa menatap terlalu lama. Bowo juga melihat, dia langsung menegang. Bibirnya terbuka, tapi tidak keluar suara. Putih itu seperti sosok perempuan. Bergelantungan di dahan. Rambutnya menjuntai. Badannya tidak terlihat utuh karena gelap, tapi putihnya jelas sekali. Begitu mobil mendekat, sosok itu hilang. Bukan turun, bukan lompat. Hilang, seperti lampu mematikan gambar. Aku tetap jalan. Aku menahan diri untuk tidak mengumpat. 2 menit kemudian, di dahan lain, sosok itu muncul lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Putihnya seperti menabrak mata. Rambutnya menjuntai, kepalanya sedikit miring, seperti memperhatikan kami lewat. Bowo memejamkan mata kuat-kuat, lalu membuka sedikit, mengintip. Aku bicara pelan tanpa menoleh. "Bowo, jangan lihat lama-lama." Bowo mengangguk, tangannya mencengkram sabuk. Begitu kami melewati titik itu, sosok itu hilang lagi. Aku mulai merasa jalan ini tidak wajar. Rasanya seperti kami dipantau. Seperti ada yang sengaja menunjukkan diri, lalu menghilang, lalu muncul lagi untuk membuat kami makin takut. Beberapa tikungan berikutnya, ada satu tikungan sempit, seperti terjepit tebing. Di kanan terasa jurang, walau tidak terlihat. Aku menurunkan kecepatan. Dan di ujung tikungan itu, di atas pohon besar, sosok putih itu muncul untuk ketiga kalinya. Kali ini paling jelas. Posisinya tepat di atas jalur kami, seolah menunggu. Rambutnya menjuntai sampai menutup wajah. Bajunya panjang dan kotor, putihnya kusam. Bowo menahan napas sampai wajahnya pucat, matanya terbelalak, bahunya kaku. Aku merasakan jantungku berdetak keras. Dan tepat saat kami melewati tikungan itu, mesin mobil berebet. Bret, bret, bret. Tenaga turun mendadak, setir terasa berat, lampu depan seperti redup sebentar. Aku injak gas pelan, tapi responnya lambat. Bowo langsung panik. "Mas, ojo mandek mas." Aku tidak menjawab. Aku fokus pada satu hal,
Mobil harus tetap hidup. Aku putar sedikit kunci kontak, tapi aku tahan. Aku tidak mau mematikan total. Aku injak kopling dan gas bergantian, menjaga putaran mesin. Bret, bret. Mobil tersendat, seperti ada yang menahan dari belakang. Lalu mesin mati. Hening. Hening yang membuat telinga berdengung. Mobil masih meluncur pelan karena jalan menurun sedikit, tapi tanpa tenaga. Bowo menatapku, wajahnya basah. "Mas." Aku segera memutar kunci. Starter berbunyi. Tek, tek, tek. Gagal. Aku coba lagi. Tek, tek, tek. Gagal lagi. Dan saat itu, ketukan muncul, lebih ramai dari sebelumnya. Tok, 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 tok. Bukan satu titik, seperti dari banyak sisi. Seperti ada beberapa yang mengetuk bodi mobil dengan jari. Lalu bisikan rapat itu kembali, lebih dekat, menempel pada kaca, menekan telinga. Aku tidak bisa menangkap kata-katanya, tapi rasanya seperti menyuruh kami turun. Bowo mulai menangis pelan, bibirnya bergerak, membaca doa tanpa suara. Aku menelan ludah. Aku memaksa tangan tetap stabil, lalu memutar kunci lagi. Starter berbunyi lebih panjang. Nging. Aku tahan, aku tahan, aku tahan. Lalu mesin menyala mendadak. Brem. Aku langsung injak gas. Mobil maju. Ketukan berhenti. Bisikan seperti tertarik mundur, walau tidak sepenuhnya hilang. Masih terasa seperti ada yang menguntit dari hutan. Aku tidak mengurangi laju lagi, tapi aku juga tidak ngebut. Aku hanya ingin keluar dari bagian ini secepat mungkin, tanpa kehilangan kontrol. Bowo tersengal. "Mas, kita masih di jalur benar kan?" Aku ingin menjawab dengan yakin, tapi mulutku berat. Aku mulai merasakan hal lain. Penanda jalan seperti berulang. Tikungan yang bentuknya khas muncul lagi. Pohon besar yang tadi kulewati seperti ada lagi di depan. Aku menatap kanan kiri. Kabutnya membuat semuanya mirip. Tapi perasaan itu kuat, seperti kami diputar balik tanpa sadar. Bowo bicara pelan, suaranya serak. "Mas, kok kayak mutar?" Aku mengangguk, kali ini jujur. Aku juga ngerasa. Aku mencoba menenangkan diri. Aku tidak mau panik. Kalau aku panik, setir bisa lepas. Di depan ada percabangan kecil. Jalannya sempit, tidak ada lampu, tapi terlihat seperti menuju permukiman. Aku berpikir cepat. Kalau tetap di jalur ini dan terus berulang, kami bisa habis tenaga dan habis akal. Aku mengambil keputusan. Aku belok ke jalan kecil itu. Begitu roda masuk, jalan langsung berubah. Aspalnya kasar, ada bagian tanah, ada lubang kecil berisi air. Kabutnya lebih rendah, seperti menggantung tepat di atas kap. Gerimis masih turun halus. Bowo menelan ludah lagi. "Mas, iki dalan ngendi?" Aku tidak punya jawaban yang enak. Aku hanya berkata pelan, "Kita cari rumah warga, cari orang, minimal tanya arah." Mobil melaju pelan masuk ke jalan sempit itu. Di kiri kanan mulai terlihat pagar pendek, lalu bayangan rumah. Tapi lampunya minim, seperti kampung yang sudah tidur. Dan saat lampu mobil menyapu lebih jauh, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Bukan rumah, bukan pos ronda, melainkan pagar rendah, gerbang kecil, dan barisan batu nisan yang berdiri diam di balik kabut. Aku menahan setir, jantungku turun. Bowo memandang depan, suaranya hampir tidak keluar. "Mas, kuburan!" Aku tidak sempat menjawab, karena tepat saat itu, mesin kembali berbrebet, pelan-pelan, seperti sedang dilemahkan dari dalam. Putaran mesin turun pelan. Suaranya pincang, seperti tersedak. Aku injak gas sedikit, tapi jarum RPM naik sebentar lalu jatuh lagi. Mobil merayap ke depan, sampai akhirnya berhenti tepat di dekat gerbang pemakaman. Lampu mobil menyorot pagar rendah dan batu nisan yang berjajar. Tanahnya basah, rumputnya tinggi. Di beberapa nisan, ada bunga tabur yang sudah kecampur lumpur. Aku masih pegang setir, kuat sekali, sampai jari terasa kaku. Berat, berat.
Lalu mesin mati total. Hening. Aku coba menyalakan lagi. Starter bunyi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tek, tek, tek. Gagal. Bowo menatap depan tanpa berani berkedip. Suaranya pecah, lirih sekali. Mas, ojo metu. Aku mengangguk kecil. Iya, gak ada yang turun. Aku cek ponsel. Layar menyala, tapi sinyalnya kosong. Aku geser-geser, tetap tidak ada. Aku coba menelpon Saroh, tapi langsung gagal. Aku taruh ponsel lagi. Aku menatap kaca depan. Kabut bergerak pelan, seperti ada yang berjalan di dalamnya. Lampu mobil membuat kabut itu terlihat seperti dinding putih yang naik turun. Tiba-tiba, terdengar cekikikan lagi. Hihihi. Bukan dari jauh, rasanya dekat, seolah dari balik pagar, di antara nisan. Bowo menahan napas sampai dadanya seperti terkunci, tangannya menutup mulutnya rapat. Aku memaksa suara keluar, pelan tapi tegas. Bowo, baca doa, pelan aja, jangan panik. Bowo mengangguk, bibirnya bergerak, matanya menatap lantai, seperti takut melihat apapun. Aku ikut membaca dalam hati. Aku tidak berani membaca keras-keras. Tenggorokanku terasa kering, suara sendiri terdengar asing di tempat seperti ini. Lalu, ada ketukan di kaca. Tok, tok, tok. Bukan dari belakang, bukan dari bagasi. Dari jendela samping kanan dekat kursi Bowo. Bowo mematung, matanya melirik sedikit tanpa berani menoleh. Ketukan itu berhenti sebentar. Lalu muncul lagi. Lebih pelan. Lebih sabar. Tok, tok. Aku tahan tubuhku agar tidak refleks menoleh. Di kaca depan, kabut seperti membelah. Ada bayangan gelap lewat pelan, melintas di depan kap mobil. Tingginya seperti orang dewasa. Jalannya tidak terdengar, tapi bayangannya jelas memotong cahaya lampu. Bowo mengeluarkan suara kecil, seperti tersedak. Aku cepat menekan bahunya, biar dia tetap duduk. Aku menatap lurus. Aku tidak mau mengejar bayangan itu dengan mata. Aku coba starter lagi. Aku tahan kunci lebih lama. Nging. Tidak menyala. Aku lepas. Aku tarik napas. Aku coba lagi. Nging. Masih tidak menyala. Dan saat itu, dari luar terdengar suara yang membuat perutku langsung mual. Suara orang memanggil namaku. Trisno. Pelan, serak, sangat dekat, seolah dari sisi pintu supir. Aku tidak menjawab. Suara itu muncul lagi, lebih jelas. Trisno, buka. Aku merasa bulu kuduk berdiri. Soalnya suara itu bukan cuma memanggil. Suara itu seperti meniru orang yang aku kenal. Intonasinya mirip sekali. Mirip Saroh saat bicara pelan. Bowo menatapku dengan mata basah, seperti mau minta kepastian. Aku geleng pelan, memberi kode, jangan. Tiba-tiba ada sesuatu yang menekan atap mobil. Bukan suara hantaman keras, lebih seperti berat yang jatuh pelan. Duk. Mobil terasa turun sedikit seperti ada orang duduk di atasnya. Bowo menutup kepalanya dengan tangan, bahunya bergetar. Aku menahan napas, mataku menatap kaca depan, tapi telingaku fokus ke atas. Ada suara gesekan halus di atap, seperti kuku diseret pelan. Krr, krr. Aku tidak sanggup menelan ludah. Lidahku seperti menempel di langit-langit mulut. Gesekan itu pindah ke belakang, lalu berhenti. Lalu terdengar sesuatu di bagasi, seperti jari mengetuk pelan, bergantian. Tok, tok, tok. Aku sudah tidak mencoba mencari logika. Aku hanya fokus bertahan. Aku menekan tombol kunci pintu, memastikan semua terkunci. Aku cek sekali lagi, aman. Lampu mobil masih menyala, tapi aku mulai takut kalau lampu itu justru mengundang perhatian. Namun kalau dimatikan, gelapnya lebih menakutkan. Aku memilih tetap menyalakan lampu. Minimal aku bisa lihat beberapa meter ke depan. Bowo tiba-tiba mengangkat kepala sedikit, lalu berbisik, "Mas, aku nyium
bau kembang. Aku juga mencium bau bunga tabur, tapi bukan wangi, lebih berat, lebih lembab, seperti bunga yang lama kena hujan, campur tanah basah, campur bau anyir yang tipis tapi cukup bikin perut tidak enak. Bau itu masuk lewat ventilasi, padahal AC sudah kecil. Di depan, di balik pagar pemakaman, muncul sosok perempuan. Dia berjalan pelan di antara nisan. Rambutnya panjang, bajunya putih kusam, langkahnya tidak cepat. Tapi setiap kali dia melewati satu nisan, kabut di sekitarnya seperti bergerak mengikuti. Bowo memejamkan mata, tapi masih mengintip sedikit. Air mata mengalir di pipinya. Aku menatap sosok itu dengan sudut mata saja, tidak berani menatap langsung terlalu lama. Perempuan itu berhenti, kepalanya menoleh pelan ke arah mobil. Dan di saat itu juga, lampu mobil seperti meredup sebentar. Bowo mengeluarkan suara gemetar. Aku pegang tangannya, menekan supaya dia merasa masih ada aku di sini. Perempuan itu mengangkat tangan, lalu menunjuk ke arah pintu. Bukan sekali, 2 kali, seperti menyuruh kami turun. Aku menggeleng pelan, bukan ke dia, tapi ke diriku sendiri. Aku tidak mau. Aku coba starter lagi sambil menahan doa di dada. Nging! Mesin seperti mau menyala sebentar saja, lalu mati lagi. Di luar, suara cekikikan muncul, lebih banyak, tidak satu, seperti beberapa menyebar di antara nisan. Hihihi, hihihihi. Bowo menutup telinganya, tapi suara itu tetap seperti masuk lewat kepala. Aku menatap kaca depan, dan tiba-tiba ada sesuatu yang membuatku hampir kehilangan kontrol. Di kaca depan, muncul bekas telapak tangan. Bukan dari dalam, dari luar. Telapak tangan itu menempel, lalu bergeser pelan, meninggalkan jejak seperti lumpur tipis. Aku merasa dadaku ditarik. Aku tidak berteriak. Aku tidak bisa. Suara tidak keluar. Bowo melihat juga. Dia menahan teriak sampai wajahnya merah. Matanya seperti mau pecah. Telapak tangan itu menghilang. Lalu muncul lagi. Kali ini di kaca sampingku, dekat wajahku. Tok. Tok. Ketukan pelan, tepat di samping telingaku. Aku memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi. Aku memaksa diri tetap menatap depan. Aku bicara pelan, tegas, seperti memberi perintah ke diriku sendiri. Bowo, apapun yang kamu dengar, jangan jawab. Apapun yang kamu lihat, jangan kamu tantang. Bowo mengangguk cepat, bibirnya terus bergerak membaca doa. Waktu berjalan lambat. Jam di dashboard terasa seperti tidak berpindah. Tapi aku tahu, malah makin dalam. Gerimis masih turun halus. Kadang terdengar tik-tik di kaca. Suara di luar kadang hilang, kadang muncul lagi, tiba-tiba dekat. Kadang ada langkah mengitari mobil, tapi langkahnya tidak terdengar di tanah. Yang terdengar hanya gesekan halus, seperti kain diseret. Aku sempat mengangkat ponsel lagi, berharap sinyal muncul. Tetap kosong. Aku melihat ke arah jalan masuk kampung tadi. Gelap. Tidak ada motor lewat, tidak ada orang. Tidak ada lampu rumah yang menyala. Seolah tempat ini memang sengaja kosong. Bowo berbisik sangat pelan. Suaranya nyaris tidak ada. Mas, kita nunggu subuh aja ya. Aku mengangguk. Iya, kita tunggu. Jangan ambil keputusan aneh. Aku sandarkan punggung ke kursi, tapi aku tidak bisa rileks. Setiap beberapa menit, selalu ada gangguan baru. Kadang ketukan, kadang bisikan, kadang bau kembang yang tiba-tiba kuat, lalu hilang. Sampai pada satu momen, kabut di depan mobil bergerak seperti membuka jalan. Dan di sana, tepat di depan kap, muncul wajah pucat yang sangat dekat, seperti menempel pada batas cahaya lampu. Matanya hitam, lebar, tidak berkedip. Aku membeku. Bowo menahan nafas sampai badannya gemetar keras. Wajah itu tidak tersenyum, tidak marah, hanya menatap, lama sekali, seolah sedang menunggu aku melakukan satu kesalahan kecil. Aku menutup mata,
membaca doa dalam hati sekuat-kuatnya. Saat aku membuka mata lagi, wajah itu sudah hilang. Tapi yang tertinggal justru lebih mengerikan. Karena dari arah nisan, terdengar suara ramai pelan, seperti banyak orang berbisik bersamaan. Suara bisik ramai itu terus terdengar dari arah nisan. Kadang dekat, kadang menjauh, tapi tidak benar-benar hilang. Aku duduk kaku, tanganku masih di setir. Bowo menunduk, bibirnya terus bergerak membaca doa pelan. Aku mencoba berpikir masuk akal. Mobil harus hidup. Kalau mobil hidup, kami bisa keluar. Tapi setiap aku coba starter, hasilnya sama. Tek, tek, tek. Hening lagi. Di luar, kabut bergerak seperti ada yang lewat, padahal tidak ada langkah. Aku melihat bayangan hitam melintas cepat di ujung cahaya lampu mobil, lalu hilang begitu saja. Bowo menelan ludah, suaranya bergetar. "Mas, aku kuat." Aku menahan napas, lalu menjawab pelan. "Kuat, kita tetap di sini. Jangan nekat." Aku mencoba mengatur napas. Aku tidak boleh panik. Kalau panik, pikiranku rusak. Dan kalau pikiranku rusak, aku bisa melakukan hal bodoh. Tiba-tiba, gagang pintu sopir bergerak. Bukan keras, pelan. Seperti ada tangan yang mencoba membuka. Pelan-pelan, sabar. Klek, klek. Aku mematung. Aku yakin pintu terkunci. Tapi suara gagang itu jelas sekali. Dan suara itu persis dari luar. Bowo mengangkat kepala. Wajahnya basah. Dia menatap pintu sebelahku, lalu cepat menunduk lagi. Tangannya menutup telinga, tapi tetap terdengar. Klek, klek. Lalu berhenti. Aku menatap kaca samping. Kabut menempel. Tidak ada bentuk jelas, tapi di permukaan kaca, seperti ada bayangan kepala mendekat, lalu menjauh. Lampu mobil tidak bisa menembusnya. Beberapa detik kemudian, dari atap mobil terdengar gesekan lagi, lebih pelan dari sebelumnya, seperti kain basah diseret. Ker, ker. Aku menutup mata sebentar, lalu membuka lagi. Aku memaksa diri tetap sadar. Aku tidak tahu jam berapa tepatnya. Aku hanya tahu malam seperti tidak bergerak. Rasanya panjang sekali. Gerimis turun pelan, seperti tidak ada niat berhenti. Kadang wiper menyapu. Kadang aku matikan sebentar supaya tidak tambah tegang. Tapi setiap dimatikan, suara di luar justru lebih terdengar. Lalu ada suara yang membuatku makin lemas. Suara seperti orang berjalan ramai, tapi bukan di jalan, dari arah nisan. Seperti ada rombongan lewat di antara batu-batu itu. Suaranya bukan langkah kaki jelas, lebih seperti desiran kain dan bisik yang tumpang tindih. Lampu mobil menyorot samar-samar. Dan aku melihat sesuatu bergerak di antara nisan. Bukan satu, beberapa sosok. Putih kusam, bentuknya seperti orang dibungkus kain panjang. Mereka bergerak pelan, tidak tergesa-gesa, seperti sedang lewat saja. Tidak ada yang menoleh. Tapi ada satu yang tertinggal sedikit di belakang. Sosok yang tertinggal itu berhenti. Kepalanya pelan-pelan menghadap ke arah mobil. Aku membeku, dadaku seperti ditahan. Sosok itu tidak berjalan mendekat, tapi kabut di depan mobil seperti menebal, seolah memanjang dari tempat dia berdiri. Aku merasakan bau kembang makin kuat, campur tanah basah, dan ada anyir tipis yang bikin mual. Bowo menunduk lebih dalam, bahunya naik turun cepat. Dia seperti menahan suara tangis. Aku hanya bisa bertahan. Aku tidak berani menatap lama. Aku juga tidak berani memalingkan wajah. Beberapa saat kemudian, rombongan itu menghilang pelan, tertutup kabut. Seperti ditelan gelap. Tinggal satu hal yang tersisa. Sunyi. Tapi sunyi yang menipu. Karena setelah sunyi itu, terdengar lagi cekikikan. Lebih halus, tapi banyak, seolah dari berbagai arah. Aku memejamkan mata. Aku membaca doa dalam hati, setenang mungkin. Tidak lama setelah itu, suara ayam terdengar samar dari jauh. Kuk, kuruyuk. Aku langsung membuka mata. Suara ayam itu seperti memberi tanda bahwa waktu bergerak.
Kabut masih ada, tapi aku merasa warna gelap mulai berubah. Tidak terang, tapi tidak hitam pekat lagi. Lalu dari kejauhan terdengar suara azan subuh. Tidak keras, tapi jelas. Datang dari arah kampung, entah dari musola mana. Begitu azan terdengar, suasana di luar seperti berubah. Cekikikan berhenti. Bisikan yang ramai itu memudar. Bau kembang yang tadi menusuk mulai pelan-pelan berkurang. Aku menatap pemakaman di depan. Batu nisan tetap di sana. Pagar tetap di sana. Tapi rasa menekan di dada mulai turun sedikit. Bowo mengangkat kepala. Matanya merah. "Mas, wis subuh?" Aku mengangguk. "Iya, kita tunggu sampai ada orang lewat." Beberapa menit setelah azan, terdengar suara langkah kaki di jalan kecil itu. Disusul suara orang batuk pelan seperti baru bangun. Aku langsung menegakkan badan. Aku menatap keluar lewat kaca depan. 2 orang Batak lewat, membawa alat ke sawah. Mereka melihat mobil berhenti di dekat pemakaman. Mereka saling pandang. Lalu salah satunya mendekat pelan. Aku tidak membuka kaca. Aku hanya menurunkan sedikit, sekadar suara bisa lewat. Bapak itu mengetuk kaca pelan. "Mas, iki mobilmu. Kok mandek nang kene sakabengi?" Aku merasa lega, tapi juga malu. Suaraku serak. "Iya pak, aku kesasar. Mobilnya mogok, ora isa urip." Bapak itu memanggil temannya dengan tangan. Temannya datang, menatap sekitar, lalu menatap gerbang pemakaman sebentar. Wajahnya berubah serius. "Mas, nek bengi nang kene membahayani. Ayo coba tak tulungi. Mobilmu tak dorong metu sik," kata bapak yang pertama. Aku cepat membuka pintu sedikit, lalu keluar. Kakiku lemas, seperti habis lari jauh. Udara subuh dingin, tapi terasa lebih hidup daripada dingin malam tadi. Bowo ikut keluar. Dia masih pucat, tapi terlihat lebih lega karena ada orang. Bapak itu memberi instruksi singkat. "Mas, masuk. Gigi netral. Nyala no kunci. Yen wes siap, tak dorong." Aku mengangguk. Aku masuk lagi ke kursi supir. Aku putar kunci ke posisi on. Lampu indikator menyala. Aku tahan napas. Di belakang, 2 bapak itu mulai mendorong. Bowo ikut mendorong dari samping, meski tenaganya tidak banyak. Mobil bergerak pelan keluar dari tanah becek, menjauh dari gerbang pemakaman. Ban belakang sempat selip, tapi dorongan mereka kuat. "Wes, coba starter saiki," teriak salah satu bapak. Aku putar kunci. Starter berbunyi. Lalu mesin menyala. Brem. Aku langsung menghela napas panjang, seperti baru keluar dari air. Aku tidak menunggu lama. Aku maju pelan mengikuti arahan bapak itu. Mereka menunjukkan jalan keluar dari jalur sempit ini sampai ketemu jalan yang lebih terbuka. Begitu mobil sudah berada jauh dari pemakaman, aku menepi sebentar. Aku turun dan menyalami mereka. Tanganku masih dingin. "Terima kasih pak, matur nuwun sangat," kataku. Bapak itu hanya mengangguk. Sing penting, saiki langsung bali jalur utama. Ojo mampir-mampir nang dalan cilik yen wis bengi. Aku mengangguk lagi. Aku tidak cerita macam-macam. Aku cuma bilang kesasar dan mogok. Tapi di dalam kepalaku, semua suara malam tadi masih menempel. Aku masuk mobil. Bowo ikut masuk. Kami duduk beberapa detik tanpa bicara. Lalu aku menarik napas, menatap jalan yang mulai terang, dan pelan-pelan aku jalankan mobil kembali ke arah jalur utama. Setelah ditunjukkan arah oleh 2 bapak itu, mobilku pelan-pelan masuk ke jalan yang lebih lebar. Kabut masih ada, tapi sudah tidak setebal malam tadi. Langit juga mulai terang, walau matahari belum tinggi. Aku tetap nyetir pelan, bukan karena takut mogok lagi saja, tapi karena badanku masih gemetar halus. Tangan ini seperti belum percaya kami benar-benar keluar dari tempat itu. Bowo duduk diam, wajahnya pucat, matanya merah. Sesekali dia menelan ludah, lalu menatap kaca depan lagi. Aku menepi di tempat yang agak aman, dekat area yang terlihat lebih ramai. Ada warung sudah buka, ada beberapa orang lewat naik motor. Aku tidak langsung turun, aku tarik napas panjang dulu. Baru setelah dadaku terasa agak longgar,
Aku ambil ponsel dan mencoba lagi. Sinyal muncul 1 garis. Aku langsung menelepon Saroh. Saroh mengangkat cepat, suaranya panik. "Mas, kok ora ono kabar? Aku ora iso turu." Aku menahan suara agar tetap stabil. "Aku aman. Aku karo Bowo aman. Kesasar bengi mau, terus mobil mogok. Saiki wes metu. Insyaallah tak bali yo." Saroh terdengar menarik napas lega. "Alhamdulillah. Mas, ojo nekat maneh. Ojo liwat dalan sing sepi yan wes sore." "Iya," jawabku singkat. Aku fokus nyetir dulu. Teleponku tutup. Aku menatap Bowo. Bowo bicara pelan, suaranya serak. "Mas, barusan kui tenan yo." Aku tidak mau memperpanjang. Aku cuma mengangguk kecil. Sing penting kita selamat. Kami turun sebentar di warung itu. Aku beli air mineral. Bowo minum sampai habis setengah botol. Tangannya masih gemetar, tapi napasnya mulai teratur. Aku ke toilet kecil di samping warung, cuci muka. Airnya dingin, tapi bikin kepala lebih sadar. Aku ambil wudhu sekadar menenangkan diri, lalu sholat singkat di tempat yang bersih dan kering. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat dada terasa lebih ringan. Selesai itu, kami lanjut jalan. Perjalanan menuju Malang terasa panjang. Setiap melihat tikungan gelap dan pohon rapat, tubuhku refleks tegang. Padahal sudah pagi, tapi ingatan malam itu seperti memaksa masuk lagi. Kadang aku masih mencium bau kembang samar di kabin, padahal aku sudah membuka kaca sedikit. Mungkin hanya perasaan, tapi bau itu seperti menempel di hidung. Aku tidak berani menoleh ke kursi belakang lewat spion terlalu sering, bukan karena ada sesuatu, tapi karena takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya terlihat. Bowo juga sama. Dia duduk rapi, tidak banyak gerak. Kalau aku tanya, dia jawab pendek. Sekitar menjelang siang, kami akhirnya masuk kota. Jalanan mulai ramai, suara klakson, suara penjual, suara motor. Semua itu justru terasa menenangkan karena menandakan dunia normal masih ada. Aku mengantar Bowo Duruk pulang. Begitu dia turun, dia menatapku lama. "Mas, aku ora bakal lali bengi-wingi," ucapnya pelan. Aku mengangguk. Aku juga. Aku lanjut pulang ke rumah. Saroh sudah menunggu di depan. Wajahnya tegang, lalu runtuh begitu melihat mobil berhenti. Dia tidak banyak tanya di luar. Dia hanya meraih tanganku, memastikan aku benar-benar ada. Aku lihat matanya berkaca-kaca. Di dalam rumah, baru aku cerita pelan-pelan. Tidak semua detail. Aku hanya bilang kami kesasar, mogok dekat pemakaman, lalu ditolong warga saat subuh. Saroh mendengarkan sambil menutup mulut, seperti menahan tangis. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Begitu memejamkan mata, suara ketukan itu kembali terasa di telinga. Bisikan itu seperti muncul dari balik kepala. Dan bayangan putih di atas pohon itu seperti muncul sebentar, lalu hilang. Aku akhirnya bangun, ambil air wudhu lagi, lalu duduk di ruang tamu. Aku membaca doa pelan. Bukan karena merasa hebat, tapi karena sadar manusia itu lemah. Kalau dijaga, selamat. Kalau sombong, gampang dijatuhkan. Sejak kejadian itu, aku jadi punya pegangan yang tidak pernah kulepas. Kalau bepergian jauh, jangan meremehkan waktu. Jangan memaksa lewat jalur sepi kalau sudah malam. Jangan gampang mengambil jalan kecil hanya karena panik. Dan yang paling penting, jangan merasa sendirian di jalan. Ada banyak hal yang tidak terlihat, tapi bisa membuat orang tersesat kalau pikirannya kacau. Dari semua yang terjadi malam itu, aku belajar satu hal yang paling sederhana. Selamat sampai rumah itu bukan cuma soal skill nyetir dan bensin penuh, tapi juga soal hati yang tenang, doa yang dijaga, dan keputusan yang tidak gegabah. Alhamdulillah, aku dan adikku dipulangkan dalam keadaan hidup. Itu saja sudah lebih dari cukup untuk disyukuri. Semoga kisah ini jadi pengingat untuk kita semua. Kalau sedang di jalan, tetaplah hati-hati. Jangan menantang hal yang tidak kita pahami. Dan jangan lupa minta perlindungan kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu ingin aku lanjutkan kisah-kisah serupa dengan suasana yang berbeda, silahkan tulis pendapatmu di komentar. Dan jangan lupa dukung dengan like serta subscribe. Terima kasih.